Baik, langsung kita mulai saja pembahasan ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dava Parisi dengan nomor induk mahasiswa 2003372. Prodi atau kelas pendidikan teknik bangunan kelas A PTBA mata kuliah pengelolaan pendidikan dengan kuliah yang dilakukan oleh dosen Dr. C. Fitrian. Langsung saja ke pembahasan yang paling pertama, yaitu mengenai pengertian manajemen sekolah. Di sini ada pengertian manajemen sekolah yang dimana merupakan suatu kegiatan yang dilakukan secara efektif dan efisien untuk meningkatkan kinerja sekolah dalam pencapaian tujuan pendidikan, baik tujuan nasional dan tujuan kelembagaan, yang hasilnya bisa dilihat dari beberapa faktor sebagai indikator kinerja yang berhasil dicapai oleh sekolah. Kepala sekolah juga dituntut untuk mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dalam mengelola berbagai komponen sekolah untuk mencapai tujuan sekolah yang dirumuskan. Kepala sekolah juga menunjukkan fungsinya sebagai dua peran besar, yaitu peran sebagai manajer dan peran sebagai pemimpin. Selanjutnya ada menurut para ahli, jika menurut para ahli, itu manajemen sekolah merupakan suatu proses. Menurut Rohiyat 2010-14 mengemukakan bahwa manajemen sekolah adalah melakukan pengelolaan sumber daya yang dimiliki oleh sekolah atau organisasi yang diantaranya adalah manusia, uang, metode, material, mesin, dan pemasaran yang dilakukan dengan sistematis dalam suatu proses. Selanjutnya, ini ada fungsi manajemen sekolah, di mana yang pertama ada fungsi perencanaan. Di fungsi perencanaan ini meliputi kegiatan menetapkan apa yang ingin dicapai, bagaimana mencapainya, berapa lama waktu yang diperlukan untuk mencapainya, berapa banyak biaya yang dibutuhkan, serta berapa personil yang diperlukannya. Dalam kaitannya dengan perencanaan, sekolah harus membuat rencana pengembangan sekolah yang diterjemahkan menjadi program tahunan dan program semester, di mana di dalamnya terdapat kegiatan-kegiatan yang sifatnya dinamis dan disesuaikan dengan kebutuhan sekolah. Yang kedua adalah fungsi pengorganisasian, di mana fungsi pengorganisasian ini menentukan siapa yang akan melakukan tugas sesuai dengan prinsip pengorganisasian. Pengorganisasian yang aktif atau pengorganisasian yang efektif adalah membagi habis dan menstrukturkan tugas-tugas ke dalam sub-sub atau komponen secara proporsional. Lanjut ke fungsi ketiga, itu fungsi penggerakan, di mana menggerakkan menurut Kate Davis adalah kemampuan membujuk orang-orang mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan penuh semangat. Menggerakkan dalam organisasi sekolah erat kaitannya dengan peran dan fungsi kepala sekolah dalam memberikan motivasi kepada guru dan seluruh komponen sekolah dalam melaksanakan tugas dengan penuh antusias dan dedikasi yang baik untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Keempat, ada fungsi pengkoordinasian, di mana koordinasi dalam operasionalnya mengerjakan unit-unit orang-orang, lalu lintas informasi dan pengawasan seefektif mungkin. Semuanya harus seimbang dan selaras dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Pengkoordinasian mengandung makna menjaga agar tugas-tugas yang telah dibagi dikerjakan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan, tidak asal jadi atau sekehendak hatinya saja. Dengan koordinasi yang baik, maka dapat menghindarkan kemungkinan duplikasi dalam pembagian tugas, perebutan hak, dan tanggung jawab, ketidakseimbangan dalam berat ringannya pekerjaan, kesimpang siuran dalam menjalankan tugas, dan sebagainya. Yang kelima ada fungsi pengarahan, di mana pengarahan dilakukan agar kegiatan yang dilakukan secara bersama tetap melalui jalur yang telah disepakati bersama,
tidak menyimpang yang pada akhirnya dapat menimbulkan terjadinya pemborosan. Menurut Revise 1972, secara operasional, pengarahan dapat dipahami sebagai pemberian petunjuk bagaimana tugas-tugas harus dilaksanakan, memberikan bimbingan selanjutnya dalam rangka perbaikan cara-cara bekerja, mengadakan pengawasan terhadap pelaksanaan instruksi yang diberikan agar tidak menyimpang dari arah yang ditetapkan. Selanjutnya ada fungsi pengawasan, di mana menurut Oteng Sutisna 1983, masih adalah proses dengan mana administrasi melihat apakah ada yang terjadi sesuai dengan apa yang seharusnya terjadi. Jika tidak, maka penyesuaian perlu dibuat ulang lagi. Sedangkan menurut Johnson 1973 menyatakan bahwa pengawasan adalah fungsi sistem yang melakukan penyesuaian terhadap rencana, mengusahakan agar penyimpangan tujuan sistem hanya dalam batas-batas yang dapat ditoleransi. Pengawasan diartikan sebagai salah satu kegiatan mengetahui realisasi perilaku personal sekolah dan apakah tingkat pencapaian tujuan pendidikan sesuai dengan tujuan yang dikehendaki atau tidak. Kemudian hasil pengawasan dipergunakan untuk perbaikan kinerja sekolah selanjutnya. Selanjutnya ada tujuan manajemen sekolah, di mana diulang lagi, tujuan manajemen sekolah. Menurut Departemen Pendidikan Nasional ada 4. Yang pertama ada meningkatkan mutu pendidikan melalui kemandirian dan inisiatif sekolah dalam mengelola dan memperdayakan sumber daya yang tersedia. Kedua ada meningkatkan kepedulian warga, sekolah, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan melalui pengambilan keputusan bersama. Ketiga ada meningkatkan tanggung jawab sekolah kepada orang tua, masyarakat, dan pemerintah tentang mutu sekolah. Dan keempat ada meningkatkan kompetisi yang sehat antar sekolah tentang mutu pendidikan yang akan dicapai. Dan maaf, saya ulangi. Pakar ilmu pendidikan menyatakan manajemen sekolah bertujuan untuk memberdayakan sekolah, terutama sumber daya manusianya, seperti kepala sekolah, guru, karyawan, siswa, orang tua, siswa dan masyarakat sekitarnya. Pemberdayaan sumber daya manusia ini melalui pemberian kewenangan seperti fleksibilitas dan pemberian tanggung jawab untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapi oleh sekolah yang bersangkutan. Selanjutnya ada prinsip-prinsip manajemen sekolah. Sekolah yang mandiri dapat diartikan sebagai sekolah yang mampu menyelesaikan segala permasalahan tanpa terlalu mengandalkan campur tangan dari pemerintah pusat. Sekolah diharapkan dapat berupaya menciptakan dan meningkatkan situasi, kondisi, dan budaya kemandirian melalui berbagai cara, seperti mengembangkan unit-unit usaha sekolah. Kedua ada kemitraan, di mana prinsip kemitraan adalah suatu bentuk kerjasama antara sekolah dengan para pemangku kepentingan. Esensi kemitraan pada dasarnya adalah untuk meningkatkan keterlibatan, kepedulian, kepemilikan, dan dari masyarakat, baik berupa dukungan moral, pemikiran, tenaga material, maupun finansial. Selanjutnya ada partisipasi, di mana dapat dimaknai sebagai keterlibatan para pemangku kepentingan secara aktif. Aktif partisipasi dalam implementasi MBS antara lain dalam hal pengambilan keputusan, pembuatan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan di sekolah. Selanjutnya ada keterbukaan, di mana sebagai lembaga pendidikan yang formal harus dapat memberikan pelayanan pendidikan kepada masyarakat, maka prinsip keterbukaan sangat penting diimplementasikan. Keterbukaan dapat membangun kepercayaan publik terhadap program-program yang dijalankan oleh sekolah. Upaya yang dapat dilakukan oleh satuan pendidik untuk membangun keterbukaan kepada publik itu dengan mendayagunakan berbagai jalur komunikasi yang tersedia untuk menyampaikan berbagai program yang akan dijalankan. Terakhir ada akuntabilitas, merupakan prinsip yang sangat penting dijalankan oleh sekolah. Akuntabilitas memiliki arti suatu keadaan di mana suatu hal dapat dipertanggungjawabkan. Upaya peningkatan akuntabilitas dapat dilakukan dengan menyusun pedoman pemantauan kinerja satuan pendidikan, menyusun perencanaan pengembangan sekolah, dan memberikan tanggapan terhadap pertanyaan dan pengaduan dari publik. Ini ada ruang lingkup manajemen sekolah, yang dimana pertama adalah manajemen siswa, peserta didik,
manajemen pendidik dan tenaga kependidikan, manajemen pengembangan kurikulum dan proses pembelajaran di sekolah, manajemen sarana dan prasarana, manajemen tata laksana pendidikan, manajemen pembiayaan, manajemen lembaga-lembaga pendidikan dan organisasi pendidikan, manajemen teknologi, informasi dan komunikasi, manajemen tenaga pendidik, guru, manajemen evaluasi pendidikan, manajemen komunikasi sosial dan kerjasama. Karakteristik manajemen sekolah. Yang pertama, adanya keragaman dalam pola pengajian guru, berjalannya otonomi manajemen sekolah, pemberdayaan guru secara optimal, pengelolaan sekolah secara partisipatif, sistem yang didesentralisasikan, sekolah dengan pilihan program akademik, hubungan kemitraan, partnership antara dunia bisnis dan dunia pendidikan, akses terbuka bagi sekolah untuk tumbuh relatif mandiri, dan terakhir ada pemasaran sekolah secara kompetitif. Nah, ada pendekatan manajemen sekolah yang ada 12 poin. Yang pertama ada empirical atau kasus, ada perilaku antar pribadi, ada perilaku kelompok, ada sistem-sistem sosial kooperatif, ada sistem-sistem sosio-teknikal, ada teori keputusan. 6 lainnya lagi yaitu ada sistem approach, ada mathematical atau manajemen science, ada situasional, ada peranan-peranan manajerial, operasional, dan terakhir ada kontingensi. Nah, ini ada proses manajemen sekolah, yang dimana ada proses manajemen sekolah yang mana ada 4 tahap, yaitu yang pertama akan perencanaan dengan yaitu dengan membuat target yang akan dicapai serta mengkaji metode atau teknik yang tepat untuk digunakan. Yang kedua ada mengorganisasikan, di mana mengatur sumber daya manusia dengan tepat agar tercapai tujuan organisasi. Yang ketiga ada memimpin, di mana memimpin adalah mengarahkan dan memotivasi personil agar dapat, saya ulangi, ada memimpin, di mana memimpin merupakan suatu kegiatan yang mengarahkan dan memotivasi personil agar dapat menyelesaikan tugas dengan baik. Dan terakhir ada mengendalikan, di mana memastikan agar sebuah institusi berjalan dengan baik. Ini ada indikator keberhasilan manajemen berbasis sekolah, di mana yang pertama ada efektivitas proses pembelajaran, kepemimpinan sekolah yang kuat, pengelolaan tenaga yang efektif, kepemilikan budaya mutu sekolah, sekolah memiliki teamwork yang kompak, cerdas, dan dinamis, sekolah memiliki kemandirian, 7 partisipasi warga sekolah dan masyarakat, 8 ada transparansi sekolah, 9 sekolah memiliki kemampuan untuk mengubah dalam psikis maupun fisik, dan terakhir ada responsif dan antisipatif terhadap kebutuhan. Nah, ini ada pentingnya manajemen sekolah, di mana yang pertama ada menjelaskan tujuan yang akan dicapai, kedua memberikan batasan dan kewenangan, ketiga memonitor dan mengatur keberhasilan, dan terakhir ada menjadi rujukan untuk melakukan sebuah kegiatan. Dan terakhir ini ada kendala dalam manajemen sekolah, di mana terdapat 5 kendala, yaitu yang pertama ada di dana, kedua ada di tenaga kependidikan yang kurang memenuhi dilihat dari berbagai aspek, ketiga ada perbedaan pendapat, keempat ada sarana dan prasarana khususnya peralatan sudah mulai usang atau tua dan harus segera diperbarui dengan yang baru atau diganti. Dan yang terakhir adalah kurangnya penerapan teknologi dari beberapa guru yang belum mengerti terhadap teknologi atau gaptek ya, atau nggak paham teknologi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan atau dapat saya presentasikan. Lebih kurangnya mohon dimaafkan karena saya juga masih banyak mencari-cari mengenai manajemen sekolah ini, masih mempelajari mengenai materi manajemen sekolah ini. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.